Kemarin bahwa bukan hal yang membanggakan, tetapi fakta adalah berdasarkan rilis data dari KPK adalah bahwa Maluku Utara adalah salah satu provinsi yang terkorup. Oleh karena itu, saya sudah ada pertemuan awal dengan BPKP dan saya mengharapkan pendampingan maksimal dari BPKP untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan audit APBD sehingga ke depan pemanfaatan APBD bisa lebih maksimal sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan ada benefit outputnya demi kesejahteraan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat, karena pada dasarnya APBD itu adalah milik dari masyarakat Maluku Utara. Harapannya dapat dikembalikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup mereka. Oke, baik. Ibu. Ketika saya menerima amanah pada saat pelantikan 20 Februari 2025 kemarin, saya tahu ini bukan perjalanan yang mudah, mengingat Provinsi Maluku Utara punya banyak catatan merah terkait korupsi, dan berdasarkan skor di tahun 2023, cuma di angka MCP skornya di angka 39, dan itu ada di zona merah. Tetapi ketika dipegang oleh Pak Samsudin selaku PJ Provinsi Maluku Utara, skornya menaik dengan signifikan menjadi 83. Tetapi karena ada sesuatu hal yang terjadi, OTT di Desember 2024, maka skornya turun menjadi 73. Dari zona merah sudah menjadi zona hijau. Untuk itu, kami Provinsi Maluku Utara menerima dengan sangat positif kedatangan kunjungan dari tim KPK Republik Indonesia untuk menuntun kami menjadi kompas sehingga kami bisa tetap berada dalam jalur integritas. Kami tidak menyangkal, tapi kami pun tidak berdiam. Kami mau belajar, kami mau membenahi diri, kami mau skor MCP dari Provinsi Maluku Utara semakin meningkat. Diharapkan di tahun 2025 ini kami bisa setara dengan skor nasional di angka 80. Maka diperlukan tindakan yang korektif. Tujuan kami ke sini menghadiri masalah pendalaman pengadaan barang dan jasa dan perbukti audit di tahun 2025 juga akan sebenarnya menagih rekomendasi yang telah kami berikan pada tahun 2024. Jadi baik itu utang dengan pihak ketiga maupun utang dengan Pemda Kabupaten Kota. Mohon Ibu Gubernur hati-hati khususnya untuk utang pihak ketiga. Kami mengharapkan sebelum itu dibayar lebih bagus diaudit dulu. Karena bisa jadi proyek-proyek yang kita bayar utang itu sebenarnya proyek-proyek yang banyak masalah. Karena berdasarkan hasil audit lah nanti bayar sesuai dengan kenyataan. Saya berharap Pemda, khususnya di Provinsi Maluku Utara ini, lebih menekankan penyelesaian masalah utang. Setelah itu, masalah rehab gedung dan bangunan. Kita lihat banyak gedung dan bangunan, termasuk kantor provinsi, kantor gubernur, termasuk juga rumah gubernur, yang sampai saat ini tidak layak dihuni. Jadi, kedepannya tugas berat untuk menyelesaikan, pertama, masalah pelaksanaan infrastruktur dan sebagainya. Kedua, mungkin masalah pegawai, Bu. Saya rapat jam 9, jam 10 itu belum lengkap, Bu. Saya nengkur ini mau rapat atau enggak ini. Jadi mudah-mudahan menyangkut kedisiplinan karyawan dan integritas karyawan. Jadi saya juga berharap jangan sampai terjadi lagi peristiwa yang lalu. Mudah-mudahan diharapkan kepada Ibu Gubernur dan Pak Wagub menyelesaikan. Benar, administrasi bisa lengkap dan bertanggung jawab, tapi ada yang namanya asas kepatutan. Ada juga ada yang namanya output oriented. Jadi kita jangan melakukan program-program yang hanya lengkap secara administrasi, tapi harus memastikan semua program yang dikeluarkan menggunakan APBD Maluku Utara itu ada manfaatnya. Saya tutup dengan pantun ya. Ombak besar tak bisa kami hindari, tapi kami hadapi dengan hati-hati. Bersama KPK kami perbaiki diri demi Maluku Utara yang bersih dan dipercaya kembali. Berarti untuk Kumo 140 rumah hanya butuh surat rekomendasi dari provinsi dan akan dibangun towernya tahun ini. Aktivasinya berkoordinasi dengan Kementerian SDM dan biaya insta kurang lebih 219 juta ya. Maka dia on. Jadi sebenarnya PR-nya tuh cuman Halut, Kalbar, Sula, Halsel, Taliabu ya. Mari kita fokus ke Halut dulu. Dua desanya ini apa? Desa Umo yang kita harus bangun Umo. Kalau satu lagi rencananya bagaimana? Yang akan install siapa? PLN? Untuk rencana bangun tower. Mungkin sekalian kami... Sudah disetujui pusat belum? Kalau itu di sisi kami aja, Pak. Sehingga... Itu internal? Izin dari Pemprov dan... Butuh rekomendasi? Siap. Oke. Kapan saja saya siap. Senin kirim surat saya tanda. Anggaran PLN, Bu. Berarti kalau saya kasih izin tahun ini, bangunnya tahun ini atau tahun depan? Kalau towernya kita bangun tahun ini. Tapi aktivasinya kami koordinasi dengan kementerian. Oke. Kalau ada kendala info. Siap. Halbar,
2 desa. Desa apa? Oh, Kahatola. Oh, Kahatola yang ada air terjunnya itu. Jadi itu kita bangun dengan listrik surya di rumah masing-masing. Oh, oke. Berarti beres. Sulah. Kabupaten Kepulauan Sula. Masih ada 2 desa lagi. Desa apa? Di Pulau Mangoli. Mangoli. Kapan rencananya? Itu sudah disurvei, prosesnya sama tadi. Oh, menunggu ya. Menunggu. Oke. Sama halnya dengan hasil dan tali abu Betul. juga. Tapi semuanya akan selesai dalam waktu. Kalau sesuai dengan roadmap kami, tetap sampai di 2029. Nanti minta perencanaan masing-masing kabupaten, kota, dan desa yang belum untuk ketika saya ada janjian dengan Kementerian SDM, saya sounding juga minta diprioritaskan. Siap. Kemudian terkait dengan elektrifikasi RE yang belum 100% ini tuh minta listnya juga, desa apa saja, jumlahnya berapa. Nanti saya bersurat ke kabupaten kota berarti untuk mengidentifikasi kalau memang mereka masuk di data DTSEN Desil 123 untuk pemerintah bayar aja. RE-nya 100% semua. Yang kabupaten kota mau bekerja sama, mereka yang bayar, yang tidak mau bekerja sama, saya